Saudara kasih Tuhan, ada banyak peperangan rohani yang dialami oleh orang percaya dalam pikirannya dan seringkali berakhir dalam kekalahan. Banyak orang percaya mereka tahu mereka menghadapi serangan dalam pikirannya, cara berpikirnya, dari cara dia meyakini sesuatu, dan ujungnya berapa banyak orang percaya akhirnya juga kalah. Peperangan tidak terjadi di luar tubuh kita, tetapi di dalam tubuh kita. Itu dapat dimenangkan peperangan itu saat kita memiliki keyakinan dan pikiran yang benar di dalam Kristus. Keyakinan dan pikiran yang salah, yang keliru, itu yang membuat kita akan mengalami kekalahan terus. Keyakinan dan pikiran yang benar di dalam Kristus akan membawa kita mengalami terobosan, berkat, mujizat dalam hidup kita. Saudara, seringkali saya melihat berapa banyak orang Kristen terjebak pada sebuah keyakinan yang salah. Mereka salah melihat diri mereka sebagai seorang yang masih dalam kondisi yang tidak layak, padahal Kristus sudah menebus hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hidupnya masih jauh daripada Tuhan, oleh sebab itu justru dia tidak mau hampiri Tuhan. Padahal tidak mungkin kita dibenarkan kalau kita tidak menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu keyakinan dan pikiran kita yang salah harus diluruskan, supaya kita bisa memenangkan setiap pertempuran yang ada di dalam pikiran kita. Saudara, Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32 berkata, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, dan engkau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran Kristus yang engkau ketahui. Jadi kebenaran Kristus yang engkau ketahui, itulah yang memerdekakan engkau. Saudara, ada banyak orang percaya, mereka masih hidup dalam belenggu, karena seringkali kebenaran Kristus tidak mereka ketahui. Kebenaran Kristus menjadi asing bagi dia. Ada banyak orang percaya, mereka sudah diselamatkan Tuhan, tetapi mereka seringkali berpikir bahwa hidup mereka ada dalam belenggu dosa. Mereka memiliki sebuah keyakinan yang salah di dalam pikirannya tentang hidup mereka. Padahal ketika kita menyadari waktu kita ada di dalam Kristus dan kita mengetahui kebenaran Kristus, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran yang saudara ketahui, kebenaran yang ada, yang saudara terima dari Kristus, yang saudara renungkan itu, itulah yang memerdekakan engkau. Itulah yang bisa membuat engkau mengalami kemenangan dalam pertempuran rohani di dalam hidupmu. Saudara, saya mengajak kita untuk kita hari ini, untuk kita boleh memenangkan pertempuran itu, karena kita memiliki keyakinan, kebenaran cara berpikir saat kita ada di dalam firman-Nya. Semakin saudara mengenal kebenaran Kristus, semakin saudara akan mengalami kebebasan dan kemerdekaan di dalam Dia. Saudara, yang pertama yang kita perlu pelajari adalah keyakinan dan pikiran yang salah akan membuat Anda kalah. Keyakinan dan pikiran yang salah akan membuat Anda kalah. Keyakinan dan pikiran yang benar tentunya di dalam Kristus akan mendorong Anda untuk mengalami terobosan dalam hidup Anda. Dan justru ketika semakin khawatir, semakin engkau cemas, semakin engkau takut, tidak ada iman di sana. Karena kekhawatiran dan iman tidak mungkin berjalan bersama-sama. Tapi saat engkau menaruh setiap ketakutan, kekhawatiranmu di kaki Tuhan dan Anda melepaskannya, justru imanmu bangkit dan engkau melihat mujizat di sana. Engkau melihat pertolongan Tuhan ada di sana. Engkau melihat perbuatan ajaib di sana. Engkau melihat yang namanya kemenanganmu ada di sana. Tapi banyak orang hari ini terlalu khawatir, terlalu takut, dan ketakutan, kekhawatirannya itu mengisi di cara berpikirnya. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Apa yang kau cemaskan hari-hari ini?
yang Anda butuhkan hari ini untuk Anda isi hidupmu, isi pikiranmu, isi hatimu dengan yang namanya kebenaran firman. Kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, Anda tidak pernah merenungkan firman Tuhan, pantas hidup kita kalah. Tapi kalau hari-harimu engkau isikan kebenaran firman Tuhan dalam hatimu, pikiranmu, hidupmu pasti berbeda, hidupmu pasti berubah, hidupmu pasti ada dalam kemenangan. Pertempuran kita seringkali kalah karena yang ada dalam pikiran kita adalah pengertian sebuah pemikiran-pemikiran yang dari dunia. Sehingga kita kalah ketika menghadapi sebuah godaan-godaan yang iblis tawarkan dalam hidup kita. Saudara, saya mau kita semua hari ini berubah. Kalau ada pikiran-pikiran ketakutan yang saudara alami, lepaskan saudara. Lepaskan, buang itu jauh-jauh. Kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam hidupmu. Tapi banyak orang memilih khawatir, sampai stres, sampai sakit fisiknya. Karena dia berpikir bahwa ketika dia mikirin masalahnya, maka ada jalan keluar. Jalan keluarmu adalah saat engkau ada dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita, ayo renungkan firman Tuhan. Isi hatimu, pikiranmu dengan firman-Nya. Jangan takut. Kata jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Di dalam Alkitab ada sekitar 360 lebih, saudara. 400. Berarti hampir tiap hari Tuhan mau berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Kenapa kau kalah? Ada yang salah di cara berpikir dan apa yang kau percayai. Kalau engkau tahu bahwa engkau adalah ciptaan Kristus yang baru, engkau sudah dimenangkan, maka Anda memilih untuk Anda merdeka dengan Tuhan. Di dalam Dia, roh yang di dalammu lebih besar dari apa yang ada di dunia. Tetapi kenapa banyak orang kalah? Karena salah dari cara berpikirnya. Yang kedua, kebenaran yang Anda ketahui dan percaya itu ialah yang memiliki kuasa untuk membebaskan Anda. Maka tidak mungkin saudara mengalami kemerdekaan, kemenangan dalam hidupmu ketika engkau tidak isi hidupmu dengan firman. Apa kebenaran Kristus yang hari ini ada dalam hatimu, yang ada dalam pikiranmu? Kalau engkau tidak pernah merenungkan itu, yang terjadi seringkali kita dikacaukan dengan tipu muslihat setan. Saudara, musuh kita itu, iblis itu sudah menipu sejak manusia pertama. Jadi dia sangat lihai. Maka engkau bisa taklukkan tipuan godaannya ketika engkau izinkan firman ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu, dan engkau melihat kemenanganmu menjadi bagian hidupmu. Maka kuasa firman yang engkau ketahui itu yang akan membebaskan saudara, membuat Anda menang dan Anda mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada banyak bagian di mana kita mengalami kekalahan dan kita terbelenggu. Pertanyaan saya, adakah bidang-bidang dalam area hidupmu yang engkau takutkan dan khawatirkan? Bidang yang engkau takutkan dan khawatirkan itu mengindikasikan ada sebuah keyakinan atau pemikiran yang salah di sana, di dalam hidup Anda. Harusnya saudara, kalau Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan takut, percaya saja. Tuhan mau Anda percaya Dia. Tapi kalau sampai detik ini, ada di area di hidupmu yang masih engkau takutkan. Engkau takut usahamu gagal, engkau takut anakmu tidak berhasil, engkau takut akan hidupmu nanti ke depan gimana, engkau penuh ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran. Berarti ada keyakinan yang salah, pemikiran yang salah yang masih mengikat hidup kita. Maka itu yang harus Anda lepaskan. Izinkan kebenaran Kristus. Kristus berkata apa? Jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan berkata jangan kamu khawatir, kenapa engkau khawatir? Kenapa kau izinkan khawatir? Itu yang isi hidupmu. Kalau Tuhan berkata kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam jalan hidupmu, kenapa engkau khawatir? Karena khawatir gak menambahi benefit dalam hidupmu. Berarti ketika engkau khawatir di area hidupmu, berarti ada sesuatu yang salah yang kau percaya di sana. Saudara, kita sebagai manusia memang tidak sempurna.
Tapi saya tahu kita sedang dibaharui dari waktu ke waktu untuk kita menjadi sempurna seperti Dia, Tuhan yang sempurna. Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelai yang tak bercacat dan tak bercela. Maka saya mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, ayo taruh hidupmu di atas dasar kebenaran Tuhan. Yang pertama, kebenaran dan keyakinan yang keliru yang akan membuat terus engkau kalah. Tapi keyakinan dan pemikiran yang benar di dalam firman-Nya yang akan terus membuat Anda mengalami terobosan rohani.